Supaya kita masih bisa ulas tema ini. Menatap Indonesia maju, tantangan masa. Tantangan masa depan global. Oh, saya baca dari sini nih. Oh, masa depan global dan middle income trap. Hari ini sang presiden mulai diproses untuk diimpeach, diturunkan dari masa jabatannya. Karena anaknya ternyata ada indikasi menerima suap, maka dia mulai diproses untuk diturunkan. Tapi berita itu di Amerika. Per hari ini Joe Biden mulai menatap dirinya sebagai pesakitan karena Kongres mulai memproses prosedur impeachment karena anak Joe Biden terindikasi menerima suap presiden yang lagi berkuasa. Berita kedua, mantan presiden Donald Trump menjalani prosedur untuk mempersoalkan kecurangan dia waktu pemilu yang menjadikan dia presiden. Ini di Amerika. Di kita mengkritik presiden, buzzer langsung membuli Anda. Relawan bergerombol untuk menyelamatkan wajah si presiden. Saya terangkan itu sebagai paradoks bahwa orang seharusnya mempersoalkan kekuasaan, bukan membela kekuasaan, karena kekuasaan potensi untuk melakukan korupsi. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kan itu dasarnya kan. Nah, mental ini bahkan masuk sampai ke kampus. Dosen-dosen membela rektor yang menghalangi demokrasi itu. Kacau. Jadi siapa penghuni kampus itu? Saya punya pengalaman unik dengan Lampung. Saya berkali-kali datang ke Lampung. Satu waktu saya naik Gunung Tanggamus dan saya tersesat. Saya berupaya nyampe ada Sumur 7 namanya itu, saya udah lupa tempatnya itu. Udah hampir 2 hari mondar-mandir kan ketemu jalan itu. Lalu saya camping, 2-3 teman camping di sebuah lembah. Tersesat, nggak bisa pulang, air udah habis. Tinggal modal 2 kentang kecil dan 1 buah apel. Kita bawa apel dari Jakarta, terus beli kentang di tempat transmigran yang ada kebun kentang di Tanggamus, di kaki gunung Tanggamus. Apa namanya? Gisting. Okay. Tersesat, saya bikin tenda di lembah, di ceruk. Bivak doang, bivak itu tenda sementara. Tengah malam, gelap, tiba-tiba kayak ada runtuhan bukit. Kaget kita, ini apa ini? Mungkin 2-3 menit kita senter kecil berbalik ke atas itu, yang terlihat cuma bunyi, terdengar bunyi dan warna hitam masif turun ke bawah. Kita nggak tahu itu apa. Baru besok pagi kita berupaya turun ke desa terakhir dan diterangkan oleh penduduk desa itu, tempat saya beli kentang, itu adalah jalur babi hutan. Jadi persis di atas saya, mungkin 500 babi hutan lewat di situ. Jadi Anda bayangkan, babi hutan itu punya mental, dia nggak mau tahu, pokoknya itu jalan dia. Buat cari makan, ladang kentang di bawah. Jadi itu perilaku babi hutan. Nggak pakai otak, langsung menerobos. Itu di Tanggamus. Mungkin sekarang tak ada lagi babi hutan di Tanggamus karena mereka pindah ke kampus. Dari tadi ditunggu, ternyata ini yang mau disampaikan. Pindah ke kampus. Kampus mana, Bung, kalau boleh tahu? Kampus mana? Kampus yang menggusur saudara-saudara pindah di Pengasingan hari ini sini. Kenapa Anda di pengungsian?
pengungsian hari ini. Kenapa masuk Unila ada di pengungsian hari ini? Ini Unila pengungsian di sini. Karena kampus saudara diserobot oleh babi hutan. Mengungsi saudara di sini. Jadi Anda bayangkan, harusnya ada kegembiraan saudara-saudara berumah yang kita sebut sebagai alma mater. Kita pakai istilah alma mater. Ibu, mater artinya ibu. Nah, rumah kalian, tempat ibu kalian bermukim, dikunci oleh bapak kalian yang terbirit-birit turun dari tangga mus. Yes. Jadi Anda bayangkan ada mimbar akademis di kampus, tempat semua orang punya dalil untuk mengucapkan pikiran, itu namanya kampus. Saya mau datang ke kampus mengucapkan pikiran, kenapa? Karena saya punya dalil. Mimbar akademis itu bukan milik rektor, bukan milik dosen, dekan, tapi milik semua orang yang berpikir, semua orang yang punya dalil. Itu namanya mimbar akademis. Siapapun yang punya dalil pakai mimbar itu, yang biasa dipakai buat apa namanya, pidato ilmiah. Jadi kita mesti kembalikan, kampus disebut kampus kalau ada pertengkaran pikiran. Sekarang saya dan teman-teman, Anda semua dilarang berpikir di kampus. Ajaib. Dilarang berpikir. Loh, kampus itu tempat berpikir. Kok dilarang berpikir? Oh, takut pada pikiran. Pikiran berpikir salah. Bantah saya di kampus. Bukan dengan minta gubernur untuk melarang. Bukan untuk minta polisi untuk tidak terlibat di sini. Pikiran harus diloloskan. Itu inti dari kita sebut kebebasan akademis. Di sini ada tulisan no smoking karena ada AC. Di istana tulisannya no thinking. Jadi apa yang kita bayangkan hari ini, kalau pikiran tidak dimungkinkan untuk dipertengkarkan, jelas tanpa pertengkaran pikiran tidak mungkin kita masuk di dalam middle income. Kita akan mengalami trap, jebakan middle income. Saya terangkan sekarang apa itu middle income trap. Kita ada dalam status menikmati hasil pertumbuhan ekonomi yang berasal dari ekstraktif industri. Kita gali-gali tambang, kita ekspor, kita dapat uang. Kita panjat-panjat pohon sawit, kita ekspor, kita dapat uang. Kegiatan itu tidak memerlukan pengetahuan. Anda cuma memerlukan izin buat garuk-garuk. Anda cuma memerlukan izin untuk manjat-manjat pinang, manjat-manjat sawit. Kan Anda tidak memerlukan isi kepala untuk menggali batu bara. Nggak ada teknologi buat gali batu bara, itu adalah dari dulu cuma begitu caranya. Gali-gali aja kan. Manjat sawit juga begitu. Kita dapat keuntungan dari ekspor komoditas yang tanpa akal, tanpa otak, nggak ada pikiran di situ. Saya bisa suruh monyet untuk manjat sawit, bisa. Monyet yang sama bisa gali-gali batu bara. Tetapi untuk keluar dari middle income trap, kita memerlukan kondisi baru yang namanya inovasi itu. Supaya ada infrastruktur yang memungkinkan kita duel dengan inovator-inovator dunia. Itu maksudnya. Sekarang kita ada di situ, ketahan di situ. Kenapa? Karena untuk bersaing dengan Vietnam, Vietnam udah pakai teknologi baru yang tidak mungkin kita kejar lagi itu. Singapura, segala macam industrinya dibungkus dengan mekanisme robotik. Jadi kalau bilang memang akhirnya kena trap, kenapa? Karena rektor Universitas Lampung tidak mengerti bahwa untuk keluar dari trap itu diperlukan otak. Persaingan ide, persaingan konsep di dalam industri ke depan adalah persaingan konsep otak. Bukan lagi tanam-tanam beton di Kalimantan buat jadi IKN. Jadi pemerintah nggak ngerti bagaimana keluar dari trap itu. Sekarang untuk keluar dari trap itu yang terangkat tadi oleh Saud, kita memerlukan IQ nasional yang cukup untuk bertengkar dengan IQ Vietnam, IQ Thailand, IQ Singapura.
Kita nggak mungkin hanya bertengkar dengan Birma, Timor Leste. Kan itu yang namanya bonus demografi. Bonus demografi artinya pertambahan IQ saudara akan jadi sumber saudara untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke depan. Itu namanya bonus demografi. Bonus demografi bukan ketersediaan tenaga kerja ansih yang nggak punya kemampuan berpikir. Kan Pak Jokowi bilang kalian anak muda akan dapat bonus demografi. Apa artinya? Kalian akan punya pendapatan 5 kali lipat dari sekarang. Kata Jokowi begitu. Karena kalian adalah generasi yang produktif. Sekarang istilah produktivitas itu apa? Kali-kali tambang, manjat-manjat sawit. Bukan itu yang disebut produktivitas hari ini. Kemampuan untuk menemukan sumber energi baru dengan otak, dengan riset, itu namanya produktivitas. Jadi sumber daya intelektual yang akan jadi basis untuk tiba keluar dari trap middle income. Saya kasih contoh kecil. Sementara Pak Jokowi mempromosikan IKN yang nggak laku-laku, seorang putri Indonesia, perempuan Indonesia, jadi konsultan dari Elon Musk untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Ini perempuan Indonesia yang tahun 98 pergi ke Amerika karena krisis segala macam tekanan politik, dan dia sekarang jadi arsitektur untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Di luar angkasa, pemukiman memerlukan konsep, membayangkan arsitektur luar angkasa seperti apa. Sementara presiden dia masih gali-gali beton di Kalimantan. Anda bayangkan jarak intelektualnya. Kita bisa keluar dari middle income trap kalau ada banyak perempuan atau mahasiswa baru yang dilatih untuk berpikir global. Itu poinnya di situ. Sekarang kita lihat paradoksnya. Industri ke depan akan dipaksa untuk mengefisienkan energi melalui renewable energy, energi hijau. Kita mau keluar dari middle income trap, artinya kita mempersiapkan industri-industri yang percaya bahwa lingkungan hijau itu adalah kondisi pertama untuk memungkinkan kita bersaing dengan industri yang di luar negeri. Tapi yang dimaksud oleh pemerintah adalah supaya ada energi mobil listrik, maka dibuat pabrik-pabrik litium. Itu mobil listrik. Mobilnya litium, tapi untuk mencas litium itu diperlukan pembangkit listrik yang masih mempergunakan batu bara. Output dari mobil listrik itu tidak ada asap, tapi untuk menghasilkan baterai itu harus dibangun PLTU berpuluh-puluh untuk tempat ngecas mobil listrik itu. Kan konyol. Itu yang paradoks yang terjadi di Jakarta. Polusi di mana-mana. Karena itu solusinya ganti mobil listrik. Sekarang orang tanya, mobil listrik dapat suplai energi dari mana? Dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta. Nambah mobil listrik artinya nambah PLTU. PLTU itu hidup dari batu bara. Maka bertambah mobil listrik, bertambah polusi. Itu paradoksnya. Nah, apa poinnya? Dan penyebab polusi di Jakarta adalah pembangkit listrik tenaga uap yang masih berada mungkin 7 sampai 12 pembangkit PLTU yang ada di Jakarta. Untuk menghasilkan listrik, PLTU itu membakar fosil nenek moyang kita yang namanya batu bara. Jadi bagaimana kita mau co-op dengan renewable energy? Apakah saya berbohong? Fakta di atas kertas di dalam pertemuan G20 di India, Indonesia menyatakan kami belum dan tidak boleh ditekan untuk beralih ke energi terbarukan. Artinya masih akan bakar fosil. Karena itu seluruh perjanjian di Paris, di Glasgow batal karena Indonesia tidak mau didikte dan tidak mau memulai perubahan menggunakan energi terbarukan. Bukti berikutnya apa? Rempang itu akan ada pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Pertanyaannya,
Supply energinya dari mana? Pakai nuklir, pasti Singapura marah. Kalau nuklir meledak, Singapura hancur tuh. Nggak ada energi lain selain batu bara. Jadi Rempang itu akan jadi pusat polusi Asia Pasifik lagi. Ngaco, tapi itu disembunyikan kan? Pak Jokowi cuma bilang di Rempang itu hanya kesalahan komunikasi. Menggusur 17.000 orang itu kesalahan komunikasi, kata Presiden Jokowi. Kata Mahfud MD, tidak ada penggusuran di situ, adanya pengosongan. Itu keluar dari mulut Mahfud MD yang dia bilang itu adalah sekedar pengosongan. Itu kalimat dari otak yang kosong. Saya mau terangkan itu sebagai pengetahuan akademis yang mesti dimengerti oleh rektor Unila, Universitas Lampung. Supaya bagian ini, bayangin kalau bagian ini kita diskusikan di kampus, keren Unila. Ada percakapan tentang middle income trap. Ada upaya untuk menghasilkan solusi, semangat, gairah untuk berpikir. Kan kita merangsang kampus-kampus itu berpikir, jangan sekedar menerima headline dari Mahfud MD. Coba kita ukur hal yang lain, bagian-bagian yang terus dipromosi. Kata kunci selama 3 bulan ini hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Apa tuh hilirisasi? Hilirisasi artinya bagian yang ada di hulu, produk-produk ekstraktif di hulu, jangan diekspor sebagai bahan mentah, tapi sebagai barang jadi. Karena itu dibersihkan di hilir, bagus. Tapi orang yang belajar ilmu politik, politik ekonomi, hukum, harus bahkan lingkungan, mau tahu lebih jauh, yang bersih di hilir itu disebabkan oleh apa? Oleh tuntutan energi dunia. Anak-anak muda di Eropa, di Amerika, kalau dia tahu bahwa energi itu, baju itu yang berasal dari pohon yang hasil dari restorasi, mereka nggak mau beli. Karena itu mulai dipromosikan ini adalah hilirisasi, anti deforestasi. Oke, di hulu kita lihat barang itu eco labeling, green economy, green product, oke, benar-benar green. Di hilir, tapi di hulu masyarakat dunia bertanya, demokratiskah sumber-sumber di hulu itu dikompetisikan di antara oligarki atau di antara publik? Itu pertanyaan politik, pertanyaan hukum. Kalau Anda periksa, yang menguasai industri hilir itu di hulu hanya 4 pemain besar. Artinya tidak ada kompetisi, artinya ada oligarki. Jadi yang menentukan itu bukan apa yang ada di hilir, tapi proses demokrasi di hulu ada apa enggak. Itu dasarnya. Nah, saya mau terangkan ini pada teman-teman supaya ada kelompok diskusi yang memperhatikan bahwa semua headline pemerintah itu adalah omong yang kosongnya besar sekali. Jadi bagian ini yang memungkinkan kita untuk percaya bahwa kemungkinan Indonesia keluar dari middle income trap itu sangat sulit, karena tadi tidak dipersiapkan infrastruktur yang berdasarkan pikiran. Yang ada adalah infrastruktur yang isinya beton, semen, segala macam. Coba saya kasih data hari ini. Per hari ini setiap anak yang nanti di 2045 jadi milenial, jadi bonus demografi, setiap bayi yang lahir hari ini akan terbebani hutang pemerintah Jokowi sejumlah 50 juta per bayi. Karena kita bayar hutang 500 triliun per tahun. Itu cuma bunga hutang. Jadi Anda bayangkan, bayi yang tadinya dianggap sebagai sumber dari bonus demografi, dia sudah terbebani hutang pemerintah sebanyak 50 juta per bayi. Bayangkan bayi yang lahir di Timur Tengah, yang lahir di Qatar. Bayi itu begitu lahir dijamin seumur hidupnya sekolah gratis. Dijamin seumur hidup dia kesehatan gratis. Jadi si bayi Indonesia akan suruh pilih tuh, mau lahir di Indonesia atau lahir di Qatar. Di sini dia akan terbebani. Yang kedua,
1 dari 4 bayi yang lahir hari ini pasti kekurangan gizi, karena statistik menunjukkan stunting, kekerdilan bayi itu mencapai 25%. Artinya 1 dari 4 pasti kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya, masa pembentukan otaknya dari 3 sampai 11 tahun, kekurangan nutrisi, kekurangan protein, otaknya akan menyusut 25%. Jadi Anda bayangkan, bayi itu otaknya sudah menyusut 25%, nggak bisa mikir bagus, dan harus bayar untung 50 juta. Maka akan ada koalisi para bayi yang menentang bonus demografi. Karena nggak ada bayi pun yang mau dilahirkan oleh rahim ibunya. Tentu ibunya senang, dia lagi mengandung. Ibunya akan bilang, saya senang ada bayi di dalam. Sebagai potensi untuk menghidupkan harapan Indonesia yang bermutu. Ibu-ibu itu begitu disurvei oleh lembaga survei senang. Tapi coba survei suara bayi-bayi itu. Bayi mau lahir nggak? Nggak mau. Oh nggak. Weh, minta dikembalikan ke rahim ibunya, dia nggak mau lahir. Karena dia tahu dia nggak ada gunanya lahir dengan beban hutang 50 juta dan IQ yang tinggal 70. Per hari ini IQ nasional kita tinggal 76. Sedikit di atas simpanse. Memang jauh di atas babi hutan. Jadi saudara-saudara, ini seminar yang serius, yang mestinya rektor paham. Ini seminar serius banget. Masa depan Indonesia, masa depan generasi. Jadi yang bisa paham ini adalah manusia yang punya akal. Babi hutan memang nggak bisa paham, karena dia udah di brief untuk jalan tanpa harus berpikir. Terabas. Jadi teman-teman semua, saya ingin agar supaya peristiwa ini kita ingat sebagai penghinaan terhadap kaum intelektual. Melarang mahasiswa, melarang orang yang punya dalil masuk ke kampus, itu pengkhianatan intelektual, penghinaan pada intelektual. Padahal konstitusi kita bilang pemimpin tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jokowi mesti mencerdaskan kehidupan bangsa, naikkan IQ kita dari 70 minimal ke 105 supaya setara dengan Vietnam. Bagaimana Jokowi bisa naikkan itu? Rektor mesti menghasilkan pertukaran pikiran. Jadi rektor Anda itu juga menurunkan IQ nasional. Dia menentang konstitusi atau menentang akal pikirannya sendiri kalau ada. Ini kejujuran kita ada di situ. Nah teman-teman semua, saya percaya bahwa persekutuan kita di sini persekutuan akal sehat untuk mencari pemimpin baru yang kapasitasnya adalah leader bukan dealer. Poin saya percaya bahwa teman-teman yang ada di sini, kemampuan Anda untuk menuntun bangsa ini, keinginan Anda untuk menghidupkan kembali pikiran, dibuktikan dengan kehadiran Anda di sini, kendati sebagai pengungsi intelektual. Anda mengungsi di sini dari rumah Anda sebetulnya. Jadi inilah pengungsian. Tapi saya ingin, kendati Anda dalam status pengungsi, jangan Anda tenggelam oleh kedunguan rektor, dekan, bahkan presiden. Anda jangan tenggelam, Anda harus mengapungkan kembali kecerdasan. Dan saya ingin Lampung menjadi pelampung kecerdasan bangsa ini. Amin. Mungkin begini Pak Bung, mungkin salah satu alasan dekan itu melarang ada kegiatan ini di fakultas itu karena katanya Bu Rocky sedang berkonflik dengan Pak Jokowi. Mungkin karena suara menteri ya, karena ada suara menteri dalam pemilihan dekan itu 35%. Jadi ya mungkin mungkin rektor itu takut dengan menteri karena menterinya takut dengan presiden. Jadi wajar aja dekan yang takut dengan rektor. Mungkin ada itu. Ditambah lagi di tingkat fakultas kami sedang ada pemilihan dekan fakultas yang baru. Jadi suara rektor juga menentukan di situ 30%. Mungkin kalau dekannya tidak ikut rektor, mungkin nggak dipilih dekannya lagi gitu. Makanya itu yang menghambat untuk kegiatan ini, Bu.